Halo semuanya, kali ini kita akan membahas utamakan yang utama. Ayat yang kita gunakan adalah Efesus pasal 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ada buku yang dikarang oleh Swenson yang berjudul Margin. Saat ini teknologi berkembang dengan pesat. Pekerjaan manusia menjadi mudah. Anehnya, banyak orang yang stres karena tidak punya margin. Margin itu secara sesungguhnya adalah bagian yang dikosongkan pada atas, bawah, kiri, kanan suatu dokumen. Nah, orang yang tak bermargin itu penat, capek gitu ya. Orang yang bermargin itu berenergi. Orang yang tak bermargin itu terburu-buru. Orang yang bermargin itu tenang. Orang yang tak bermargin itu cemas, hidupnya cemas gitu ya. Orang yang bermargin itu merasa hidup itu tenang, aman gitu ya. Orang yang tak bermargin melakukan hal-hal yang rutin, yang biasa dilakukan. Orang yang bermargin dia bisa melakukan hal-hal yang tidak biasa gitu ya. Nah, kita pernah membahas tentang manajemen waktu, waktu waktu atau kesulitan pekerjaan itu diumpamakan sebagai besarnya batu. Batu besar berarti butuh waktu banyak atau butuh konsentrasi. Ya, kita lihat di sebelah kanan ini, yang baik adalah batu-batu yang besar dimasukkan dulu, baru batu yang lebih kecil, baru pasir. Akibatnya seperti yang sebelah kanan ini. Tetapi kalau batu yang pasir dulu yang dimasukkan, lalu batu yang lebih kecil, batu yang besar, maka wadah ini nggak cukup. Ini menunjukkan tentang kehidupan kita dalam satu hari 24 jam. Kalau kita menyelesaikan dulu masalah-masalah yang besar, baru yang lebih kecil, baru yang sangat kecil, maka 24 jam itu cukup. Tetapi kalau kita mengerjakan pekerjaan yang kecil-kecil dulu, maka waktu 24 jam tidak cukup. Ada bidang utama dalam kehidupan ini yang harus kita kerjakan, yaitu rohani, baca Alkitab, berdoa, ke gereja, pelayanan gitu ya. Ada pekerjaan yang harus kita lakukan juga, itu wajib. Ada pekerjaan tambahan, ini wajib juga untuk pribadi, tidur, makan, minum, mandi, dan istirahat, untuk keluarga dan untuk masyarakat. Totalnya semuanya ini 24 jam. Ya, tidak bisa lebih ya. Nah, setiap bidang ini ya itu punya waktu minimum yang tidak bisa dikurangi. Ya. Pekerjaan wajib, ya pekerjaan kita di kantor yang tidak boleh dikurangi supaya kita tetap mendapatkan honor yang terus-menerus. Ya. Kalau karena 24 jam, kalau jam suatu bidang ditambah, maka waktu untuk bidang yang lain akan berkurang. Gitu ya. Umpamanya kita bekerja banyak sekali, maka waktu untuk tidur, waktu untuk rohani, waktu untuk keluarga, masyarakat akan berkurang. Nah, kita akan membahas 3 hal, yaitu utamakan yang terutama, buang yang tidak perlu, dan sederhanakan pekerjaan supaya waktu lebih pendek. Yang ketiga ini ilustrasinya seperti ini. Kalau kita punya batu yang besar ini, dan batu atau pekerjaan ini bisa kita selesaikan dengan lebih cepat, maka kita diumpamakan di sini adalah batunya menjadi lebih kecil. Kalau batunya menjadi lebih kecil, maka isi dari wadah tadi akan lebih banyak. Ya, kita lihat yang ini tadi ya. Jadi yang akan kita lakukan untuk masing-masing bidang ini, masing-masing ya, utamakan yang terutama, buang yang tidak perlu,
sederhanakan pekerjaan untuk masing-masing ini ya. Dia tadi sudah dijelaskan setiap bidang ada waktu minimumnya. Jadi ini diutamakan ya, tapi ini juga harus dikerjakan, ini juga harus dikerjakan begitu ya. Nah, yang terutama tuh apa? Untuk kerohanian kita sebagai umat Kristiani adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini yang paling utama yang tidak boleh dihilangkan. Karena tujuan kita hidup di dunia ini nanti setelah kita meninggalkan dunia kita masuk surga. Jadi ini harus diutamakan. Baca Alkitab ya, supaya rohani kita tetap kuat. Doa senantiasa, pelayanan itu juga harus dilakukan ya. Nah, ini ada penjelasan dari Hilmi Yahya tentang kurangi segalanya kalau mau sukses. Pada saat saya mendengar judul ini juga bingung juga begitu ya. Ini maksudnya apa? Biasanya kalau kita pengen sukses kan tambah pekerjaan gitu ya. Tetapi Bapak Hilmi Yahya mengatakan kalau pengen sukses maka kurangi segalanya. Nah, ini diambil dari buku All You Need Is Less. Ini juga membingungkan juga. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini melalui 3 hal, yaitu utamakan yang terutama, buang yang tidak perlu, dan sederhanakan pekerjaan. Gitu ya. Nah, ada lagi dari buku 8 Habit. Habit pertama, buang yang tidak penting. Jadi kalau kita mengerjakan hal yang tidak penting ya untuk apa begitu ya. Jadi kita memikirkan untuk masing-masing ini ya. Untuk rohani, ada nggak yang bisa kita kurangi, yang kita buang ya. Untuk pekerjaan ada nggak yang kita buang. Untuk ini yang kita buang mungkin istirahat yang tidak ada gunanya, yang santai-santai meskipun waktunya tidur udah cukup, kita tetap pengen tiduran lagi. Untuk keluarga kita cari mana yang bisa kita buang gitu ya. Oke. Itu nah, buang yang tidak perlu ya. Salah satu yang kita buang adalah ini, nonton hal-hal yang jahat itu nggak ada gunanya, itu dibuang itu ya, dibuang. Jadi pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat, yang jahat-jahat ini, nonton yang jahat itu dibuang. Membaca berita hoax yang dan tidak bermanfaat itu ya untuk apa gitu, itu harus kita buang. Membaca berita WA group SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, nah itu hanya saya baca yang perlu-perlu saja. Ada yang ulang tahun, lalu selamat ulang tahun, ada yang berduka cita, ikut berduka cita begitu ya. Tapi yang lain-lain ya bercanda ya sebagian besar saya delete saja gitu ya. Yang berikutnya, sederhanakan pekerjaan. Rasul Paulus mengatakan, tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi kalau bisa ya sependek mungkin gitu yang bisa dimengerti. Kalau panjang-panjang lalu membingungkan ya malah untuk apa begitu ya. 1 Korintus 14 ayat 9, jika kamu tidak menggunakan kata-kata yang jelas ya, kalau tidak menggunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti yang kamu katakan? Kata-kata yang kita sebutkan itu menjadi kata-kata yang sia-sia saja, yang diucapkan di udara. Artinya kita berkata-kata yang banyak atau berkata-kata yang tidak jelas, dan akibatnya ya kita berbicara percuma gitu ya. Sederhanakan pekerjaan ini yang saya lakukan. Kalau ada mahasiswa minta tanda tangan, saya minta dikirim file dalam bentuk PDF supaya cepat tanda tangani. Kalau ada minta rekomendasi untuk masuk perguruan tinggi gitu ya, saya minta buatkan dulu draft rekomendasi, dikirimkan ke saya untuk direvisi dan saya tanda tangani. Kalau saya menguji mahasiswa dan mahasiswa itu meminta revisinya, saya minta
revisi itu ditandai dengan warna yang lain. Jadi saya tidak perlu membaca semuanya, saya hanya membaca warna yang lain yang revisiannya ini yang saya lakukan. Nah, semoga penjelasan singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, waktu kita terbatas, satu hari hanya 24 jam. Kita pilih yang utama. Yang tidak utama kita buang. Atau yang utama pun kita sederhanakan supaya waktu kita bisa cukup. Ya, ada marginnya ini. Ada sisa waktu untuk masing-masing kategori. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.